Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli baitihi wa dzurriyyati ashabihi wa musannifi hadzal kitab wa masyayikhina wa syuyukhina syekh Basyari wa syekh wal yarwaqi baina mahatina wa ijtihadil masyayikhin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa semua dan yang mendengarkan kajian pagi ini, kita bahas tentang bagaimana sikap kita setelah diberi nikmat Allah yang banyak. Apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alaisa opo ora ono sapa allazi zat pangeran wahabaka kang maringi sapa ladhi sira hadhihi ni'ama ing ikilah pira-pira nikmat. Nikmatun jamaknya ni'amun. Menurut seorang itu ya, nikmatun jamaknya ni'amun. Fu'latun fu'alun fi'latun fi'alun. Hadi ni'ma ing ikilah bila-bila nikmat tafaddulan karena dadi anugerah atau keutamaan mindu saking Allah wa ihsanan lan kebaikan kebagusan. Jadi Allah memberi nikmat kita ini, anugerahnya berupa nikmat-nikmat yang banyak. Iku qadirun kuwasa ala salbiha ing atase ngilangi hadhihi ni'am. Idza aghtabtahu nalika muring-muring sira ing lali Gusti Allah. Awalipa maka bendu murka muring-muring sapa ladzi alika ing atase sira. Bukankah yang memberi nikmat yaitu Allah ya? Itu mampu memberi nikmat juga kemungkinan murka. Kalau kita murka pada Allah ya, kalau kita membuat murka Allah, maka mungkin Allah juga murka pada kita. Idza aghdabtahu nalika dadekno muring-muring sira ing Allah, aghadiba mongko muring-muring sapa Allah alaihi. Jadi kalau kita membuat murka Allah, ya kemungkinan nikmat akan dicabut. Jadi salah satu nikmat Allah dicabut karena ulah kita sendiri. Karena Allah gak ridho pada perbuatan kita, maka nikmat itu dicabut. Punya sepeda kok kayak maksiat, terus mungkin dicabut sama Allah, bu kecelakaan, bu hilang gitu.
Itu kadang memang Allah mencabut nikmat itu karena Allah tidak ridho, atau karena Allah menguji kita, atau karena Allah mentakdir kita tanpa melihat itu menjerahkan apa, menguji. Jadi musibah yang menimpa kita itu ada 3 kemungkinan. Satu, litangkil, untuk ngapok loh. Kadang kita kena musibah itu dikapok loh Gusti Allah, namanya litangkil. Ada yang kedua, Allah beri musibah itu lil imtihan, untuk menguji kita. Kalau lulus naik derajat, nggak lulus ya panjang atau tambah melorot, minimal tetap derajat. Itu lil imtihan. Kalau sabar naik derajatnya, terima naik derajatnya. Yang ketiga, lawala la litangkil wala lil imtihan, bukan untuk menjerahkan, bukan untuk menguji. Apa? Ya kan Allah melaksanakan takdirnya seperti mati. Mati bukan kamu kok untuk wabrak mata ini, enggak. Ya memang sudah Allah mentakdirkan matinya sudah umur itu. Bukan karena dikapok oleh Gusti Allah. Enggak. Laksanakan takdir. Karena itu kita harus bijak menyikapi musibah. Kalau orang mukmin yang sejati dapat derita ya bersyukur, dapat kelonggaran atau iman ya tetap bersyukur. Tidak ada bedanya. Itu mukmin yang sejati, mukmin yang sempurna. Ya bunayya wahai anak ingsun, awal wajibin utai permulaan kang wajib alaika ing atase sira li khaliqika maring zat pencipta sira jalla wa agung apa syahnuhu keadaane khaliq iku an ta'rifahu yen to ngaweruhi sira ing khaliq bisifati kelawan pira-pira sifate khaliq al-kamaliyati kang sempurna. Permulaan barang wajib atas orang mukallaf, atas kita semua, yaitu mengetahui sifat-sifat Allah yang sempurna. Paling gampang Allah bersifat kamal. Kita harus yakin bahwa Allah bersifat segala sifat yang sempurna. Jadi sing api-api dong. Kalau sifat wajib yang 20 itu ya bagus semua. Wujud kita bakoknya itu sifat kamaliyah, sifat sempurna semua. Kita harus yakin Allah bersifat sempurna, munazzahun anil naqais, disucikan dari sifat kekurangan. Jadi gak mungkin Allah punya sifat kekurangan. Itu sifat makhluk yang jelek, yang kurang. Kalau Allah maha sempurna, maka Allah tidak ada yang ngantuk. La ta'khudhu sinatu, tidak menimpa Allah sinatun ngantuk wala naum, dan tidak tidur. Kalau tidur berarti bukan Tuhan. Wa antakuna lan yantono sapa sira iku syadidal khirsi, banget kepingin ala taatihi ing atase taat maring kholi bimtithali awamirihi, kelawan taat pira-pira perintah kholi wajtina binawahi, dan ngetahui pira-pira larangan kholi. Jadi pertama kali yang wajib mengetahui sifat Allah yang sempurna dan punya keinginan taat kepadanya, menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Ini namanya takwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Wan ta'taqida lan yenta meyakini sira, mempercayai, itikad lan percaya jaziman kang mantep
annal khaira sak temene kebagusan iku fima dalam barang yakhtaru kang milih ing masapa Allah laka kanggo sira. Kita harus yakin yang dipilihkan oleh Allah itu yang terbaik bagi kita. Kita dibuat kaya, alhamdulillah. Buat pas-pasan, alhamdulillah. Itu yang terbaik bagi kita. Diparingi duit pas-pasan, ya alhamdulillah. Diparingi duit lebih. Mengapa? Kadang orang diberi rezeki banyak justru lupa kepada Allah, ngelenceng, wis gak kabar ngaji, gak kabar istighosah, itu sope. Jadi sopo ini gak sopo tempat ibadah, tapi sopo pasar, sopo mall, sopo toko. Itu berarti justru semakin jauh kepada Allah. Karena itu apa yang diberi Allah kita syukur, keadaan yang ditakdirkan Allah kita syukur supaya tidak mangkal terus. Jadi jangan putus asa, jangan ngeluh. Ada orang itu mungkin diberi teman-temannya donga lunga haji, diwaca wis pirang-pirang tahun kalau lunga haji. Ya bilang itu bosen, kuwi donga tak waca kok gak lunga haji. Saya bilang belum. Ya. Tapi akhirnya pergi haji oleh pensiun. Ya. Tapi sempat mengatakan ini nggak boleh. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Jadi belum terkabulkan sudah dinilai ibadah. Kan itu nggak boleh. Karena ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Akan bisa cepat bisa selamat. Jadi fi'ilnya fi'il mudhari. Astajib, aku akan mengabulkan. Karena itu tidak usah mengeluh kalau berdoa belum terkabulkan. Kan itu bagian dari ibadah. La ora fi main dalam barang takhtaru kang milih sira ing ma anta ya sira li nafsika kang gawa sira. Yang terbaik itu apa yang dipilihkan Allah untuk kamu, bukan yang kamu memilih untuk dirimu sendiri. Karena justru itu kadang jelek. Ada orang senang, ya, wanita senang pada seorang laki-laki, ya. Itu dipenggak orang tuanya, dilarang orang tuanya, nggak mau, ngomotok asal. Tapi lama-lama mau, jangan sama itu. Yo, akhirnya mau, tapi rada gerundun. Kau oleh sih, kadang sama-sama cinta. Tapi setelah perjalanan beberapa bulan, dia berterima kasih kepada orang tua. Alhamdulillah Bu, panjenengan melarang saya menikah dengan dia. Kenapa? Dia menikah 3 bulan meninggal. Umpama jadi dengan saya 3 bulan sudah menjadi janda. Nah, itulah jangan memaksakan diri memilih sesuatu untuk diri sampean. Kalau kira-kira Allah tidak berkehendak, kurang berkehendak, ya jangan memaksakan. Makanya disuruh istikharah dalam segala sesuatu, minta petunjuk kepada Allah. Itu tujuannya agar dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Nabi kita mengajarkan sholat 2 rakaat untuk sholat istikharah. Sholli sunnatul istikharah rakaatan ta'ala. Setelah 2 rakaat Fatihah al-kafirun Fatihah kulullah ahad, 2 rakaat salam istighfar yang banyak. Terus berdoa paling gampang Jawa, ya Allah tunjukkan kepadaku yang terbaik dan pilihkan untukku. Sebab kadang manusia ditunjukkan yang terbaik, mau menurut angel milih mana gitu api kabeh. Maka minta juga dipilihkan oleh Allah. Itu sholat istikharah. Paling gampang doa singkat, Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah tunjukkan padaku dan pilihkan untukku. Itu ajaran Rasul sholat istikharah. Jadi supaya nggak salah pilih, tidak salah melangkah.
fala yasuddannaka mongko ojo menghalangi temen ing sira, jangan sampai menghalangi kamu antaati maulaka saking taat Gusti sira. Jangan menghalangi kamu taat kepada Tuhanmu wa ibadati lan beribadah ing maulaka. Apa asyahawatu bira-bira kesenangan selera wal malailan bira-bira kang melupakan kang ngelalehaken wala ta'atu akhad. Jadi ringkasnya gini, karena yang dipilihkan Allah itu yang terbaik. Pemberian Allah sudah banyak kepada kita, maka jangan sampai selera kita, kesenangan kita menghalangi taat kepadanya. Boleh makan senang, ojo lali waya terawih, ya terawih, mangan ya mangan, terawih ya terawih, dewi-dewi. Kadang dolen lali sembahyang, ini keliru. Dolen ya dolen tapi tetap sholat. Jadi jangan melupakan ibadah. Wala ta'atu akhadin lan aja menghalangi ing sira apa ta'atu akhadin, taat maring wong suwiji, taat pada seseorang minal makhluqati saking pira-pira ciptaan Allah. Aziman iku gede atau agung karena ana apa akad au hakiran utawa kang hina. Jangan sampai taat pada orang mengalahkan taat kepada Allah. Baik orang itu orang besar maupun orang kecil, atasan maupun orang biasa, temannya. Jangan sampai mengalahkan taat kepada Allah. Kadang anak-anak itu saatnya ngaji diajak berdiri belonjo melo. Kenapa kok kamu mau diajak? Temanmu bolos mau wae sekolah, gak enak sama teman. Nah, ini pertemanan mengalahkan kewajiban. Jangan sampai wae ngaji wae sekolah sekolah, wae ibadah jangan sampai mengalahkan ibadah. Ya bunayya wahai anak ingsun, min lutfillahi Gusti saking kawelasane Gusti Allah, samana kelembutan Allah, belas kasihan Allah, kelembutan Allah. Saking kawelasane Allah bi ibadi kelawan bira-bira hambane Allah, irsalur rusul utawi ngutus bira-bira utusan para rasul. Alaihim iku muga dateng ngatasi rusul as-sholatu tawi tambahi rahmat wassalamu lan keselamatan li irsyadil khalqi kanggo nuduhaken makhluk wa hidayatin lan tegese nuduhaken makhluk ila maring barang yasluhu kang bagus apa syahnuhum keadaane khalqun makhluk ya fi dinihim ing dalam agamane makhluk wa dunya lan dunane makhluk. Jadi termasuk belas kasihan Allah kepada umat manusia. Allah mengutus rasul yang memberi petunjuk, memberi hukum-hukum aturan Gusti Allah. Umpama Allah tidak mengutus rasul, pasti manusia sudah biadab, sudah ngawur, sudah rusak, fawwa rusak. Tapi Allah masih kasihan supaya manusia enggak sesat, enggak rusak, maka diberi utusan. Kalau ingin bagus ini. Ya. Sebab manusia itu kalau diumpamakan produk pabrik ketika mengeluarkan produknya itu disertai
buku panduan atau panduan. Itu berarti pabrik kasihan pada sampean supaya tidak salah memanfaatkan produknya. Ya, Gusti Allah mengeluarkan manusia, ini produk Gusti Allah. Supaya nggak asal diberi panduan, Quran, hadis, lewat Rasulullah. Ini tanda Allah kasihan. Karena itu kalau ingin selamat ya ikut panduan Gusti Allah. Apa? Al-Quran, hadis, ikut Rasul. Kalau sekarang diwakili ulama. Makanya Imam Hasan Basri bilang, laulal ulama nasurun nasu kalbahar. Umpama tidak ada ulama, manusia sudah seperti binatang. Binatang. Ya macam-macam. Kalau mencuri namanya bajing, ya uang ya bajingan. Nah itu berarti rusak. Tidak ada ulama. Kalau ulama memberi ilmu, memberi petunjuk. Pakai wakil Nabi para Rasul. Tugasnya sama, menunjukkan. Bahkan banyak ulama itu rela dirinya meleleh kayak lilin. Yang penting orang lain bisa diterangi, membawa manfaat orang lain. Ya. Kalau dalam saya diumpamakan ya, ulama'una kalubalatin namrus. Ulama kita ini seperti sumbu pelita, kayak sumbu ini obor, sumbu lampu. Fil khariqi wa dhawhum linnas. Mereka terbakar dalam kebakaran, sedangkan cahayanya, ilmunya menerangi umat manusia. Itu ulama. Nabi Rasul SAW pusing ulama teman mesti sedih. Kadang nggak sempat ngecat rumahnya kata dia, malah masjid sing diapiki. Nah itu ulama temenan. Jadi Rasul itu memperbaiki dunia dan agama umat manusia. Tidak hanya agama, dunia yang diapiki. Contoh begini, Nabi ke Madinah mengubah dari Yasrib menjadi Madinah, perkotaan, ditambahi Munawwar yang cerah. Jadi visinya jelas, menjadi kota yang cerah, artinya segalanya akan menjadi baik. Maka Nabi ketika ke Madinah, ekonomi juga ikut terangkat, pertanian meningkat, ekonomi juga meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi cepat setelah kedatangan Rasulullah. Bagaimana tidak, perdagangan juga bergerak. Jadi sekarang tamunya Nabi saja sudah membawa barokah. Di situ kurma, yang gawe dagangan, ayo. Nah itu barokah Rasul datang ke Madinah. Ulama juga sama. Tebu ireng dulu rawa, setelah ada Basim, ada para ulama, ada santri, menjadi bagus, perkampungan yang bagus, omaya api-api, rezekinya juga lumayan. Ya. Nah itu barokah pondok, barokah ilmu, barokah ulama. Membuang kotoran kalau payu, jenenge toilet. Toilet itu jangan dikira sedikit itu, ini sejutaan itu. Jadi ternyata madai kotoran yang orang udah diduit, jenenge toilet. Nah itu gak mau bersyukur kepada ulama, kepada Allah yang kebangetan. Kita tinggal bersyukur. Wa akhirul rusuli, utawi paling akhire para utusan.
Wa ya Rasul iku sayyiduna Gusti kita rupane Muhammad dan Nabi Muhammad ibnu Abdillah putra Abdillah ibni Abdul Muttalib putra Abdul Muttalib. Jadi Nabi Muhammad ini Nabi yang terakhir, khatamin Nabi. Tidak ada Nabi lagi. Jadi kalau ada orang mengaku jadi Nabi, kayak di Kabu gitu, Nabi Kabu ya kayaknya mukjizatnya waktu ini dicukup kemenak ya wis hilang mukjizatnya. Ini Nabi kok kalau lewat ciri Nabi itu dapat wahyu. Ini kalau dapat wahyu berarti bukan Nabi, bukan Rasul. Mana liya Eden ngaku jadi Nabi oleh waktu itu kemalaikat Jibril. Yo kawin-kawin, wahyu kawin-kawin. Tidak ada Nabi terakhir ya Nabi Muhammad. Khatamun Nabi, penutup para nabi. Jadi sekali lagi sudah ada Nabi. Makanya Mirza Ghulam Ahmad di India itu bukan nabi itu, ya tokoh agama reformis pembaharu. Jangan dianggap nabi, nggak boleh. Nabi terakhir Nabi Muhammad. Nah nanti Nabi Isa turun yang ikut syariat Nabi Muhammad. Kalau memang Nabi Isa benar-benar turun, sebagaimana hadis Bukhari menyebutkan Nabi Isa di akhir zaman akan turun, ya tetap mengikuti syariat Nabi Muhammad, tidak membuat syariat lagi. Al-Arabiyyu bangsa Arab. Ya memang ini pilihan Gusti Allah. Kenapa Nabi-Nya diturunkan bahasa Arab? Ya mungkin ada hikmahnya. Kok gak turun nang Indonesia? Turun nang Indonesia ya gak karuan. Ya yo pelanggonan. Terus gak karuan. Ada kelebihan ya orang Arab itu. Satu, dari segi hafalannya kuat sekali, fisiknya juga banyak kuatnya. Kalau kita lihat ada musim haji itu ngangkat dribnya orang gede ini masa ya kuat, sini ya mereteng-mereteng. Nah itu, jadi punya kelebihan. Jiwa petarungnya itu tinggi orang Arab. Nomor dua, namanya Nabi itu ada silsilah, turunan, keturunan ke atas. Jadi ada turunan Nabi. Nabi Muhammad kan turunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Semua Nabi itu ada ke atasnya turunan Nabi. Insya Allah seperti itu. Ada sambungnya, sambung secara silsilah, juga sambung secara sejarah, kata Mbah Mun. Kenapa Nabi Muhammad diberi surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil. Ini sambung sejarah. Ya. At-Tin, pohon tin. Di mana tumbuhnya? Di sana. Tempatnya para nabi. Waz-zaitun, di mana tumbuhnya? Ya di Israel sana. Jadi ada sejarah Nabi. Wahadal baladil amin, Mekah. Jadi ada kaitan sejarah semua. Mekah dulu juga sejarah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim di situ. Nabi Muhammad secara sejarah ada sambungnya, secara keturunan ada sambungnya. Nah, di Indonesia ini enggak ada silsilah Nabi. Sejarah juga belum bisa dipastikan, walaupun ada penelitian katanya Borobudur itu dulu Nabi Sulaiman yang memindahkan dari istana Ratu Saba. Di mana istana Saba? Yaitu di Wonosobo. Ini penelitian
ya ahli bahasa ya sah-sah saja namanya penelitian dengan bukti-bukti data yang diperoleh ya. Tapi selama ini memang negeri Sabah ya di Yaman sana, di dekatnya bendungan Ma'arif, bendungan yang luas yang membuat pertanian subur itu di Yaman. Jadi ringkasnya Nabi Muhammad, Nabi terakhir, bangsanya bangsa Arab. Maka jangan menghina bangsa Arab, gak boleh. Karena di situ Nabi adalah lahir dari bangsa Arab. Ngelek-ngelek bangsa Arab berarti juga ngelek-ngelek Nabi, gak boleh. Ya memang ada Arab Abu Jahal, ada Rasulullah, tapi kan ada Rasulullah di situ bangsa Arab. Ya. Makanya kita jangan lihat casing sekarang bodoh, Arab sing kafe coba, orang Islam ya coba, imannya sing gak bodoh. Ya. Jadi jangan lihat casing, lihatlah imannya, lihatlah. Ada Arab Ampel, ada Arab Jokir, ada Arab Yaman, ada Arab Madinah, ada Arab Makkah, banyak bahasa Arab macam-macam ya. Dari berbagai suku ya. Makanya Nabi menekankan la fadla li Arabiyyin wa la ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab dan bangsa selain Arab kecuali takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi nomor satu kita takwa, selalu menjadi mulia. Jadi anak-anak sekalian kalau ingin menjadi mulia, takwa ini ditemani, insya Allah akan menjadi mulia. Al-Hashimiyu bangsa Hashim. Jadi silsilahnya ke atas nanti ada yang bernama Hashim sallallahu alaihi wasallam. Fakama tajibu mongko kaya wajib alaika ing atase sira taatu maulaka taat maring Gusti sira alladzi khalaqaka kang nyiptakaken sapa maula ing sira tajibu wajib alaika ing atase sira apa ta'atu rasulihi ta'at rasuli maula al-akrami kang mulia. Di samping taat kepada Allah wajib, juga wajib taat pada Rasulullah, taat pada Allah, taat pada Al-Quran, taat pada Rasul, taat pada sunnah-sunnah Rasul. Firman Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu atiiqullaha wa atiiqur rasula wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina atiiqu ta'ata sira kabeh taatlah Allah ing Allah, itu taat Al-Qur'an. Wa atiiqu lan ta'ata sira taat pada Allah salah satunya adalah diwujudkan firman-Nya yaitu Al-Quran. Kita taati Al-Quran, hakikatnya kita taatnya kepada Allah. Yudhilhu wati ulan ta'ata sirakabi ar-rasulah ing rasul, sunnah-sunnahnya kita ikuti. Wa ulil amri lan penguasa perkara minkum saking sirakabi, taat pada kepala negara. Tapi kalau menurut Ibnu Abbas, ulil amri, penguasa perkara dalam agama adalah ulama. Jadi taatilah Allah, taatilah pada Rasul yaitu sunnah, taatilah ulama yaitu ijma' ulama. Itu. Jadi karena ulama yang mewarisi ilmu-ilmu Nabi, kita ikuti para ulama. Sekali lagi, tanda ulama adalah yang khasyah,
yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Jadi berarti ulama, ahli ilmu yang takwa Allah, yang taat kepada Allah, itu yang harus kita ikuti, kita taati. Sedangkan ahli ilmu yang tidak takut kepada Allah, kita jangan mengikuti. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.